Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, terdapat sebuah kuburan tua yang konon menjadi tempat berkumpulnya arwah penasaran. Kisah mengerikan ini dimulai ketika sekelompok pemuda desa memutuskan untuk menjelajahi tempat angker ini. Apa yang mereka temukan di dalam kegelapan akan mengubah hidup mereka selamanya. Halo, para pecinta horor. Selamat datang di channel kami yang menyajikan cerita-cerita menegangkan dan penuh misteri. Di sini, kita akan menjelajahi kegelapan dan ketakutan yang tersembunyi di balik setiap sudut. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Mari kita mulai perjalanan kita ke dunia yang penuh kengerian. Suatu malam di desa yang sunyi, sekelompok pemuda berkumpul di rumah salah satu temannya, Rudy. Mereka mendengar cerita tentang seorang wanita hamil yang meninggal secara misterius dan dikuburkan di kuburan tua di pinggir desa. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut mereka, dan mereka pun memutuskan untuk pergi ke kuburan itu. Dengan senter di tangan dan rasa semangat yang menggebu, mereka berjalan melewati hutan lebat menuju lokasi yang dituju. Suasana mencekam menyelimuti mereka saat mereka tiba di kuburan tua. Batu nisan yang sudah lapuk dan tanaman liar yang tumbuh subur memberi kesan angker di tempat itu. Setelah melakukan ritual kecil untuk menghormati arwah si wanita, mereka mulai menggali tanah di dekat kubur. Tiba-tiba, salah satu dari mereka, Budi, mendengar suara aneh, suara seperti tangisan bayi yang samar. Semua terdiam, menatap satu sama lain dengan ekspresi bingung dan ketakutan. "Apa itu?" tanya Rina, salah satu teman mereka, sambil menggenggam tangan Budi erat-erat. "Tidak mungkin," jawab Budi, berusaha menenangkan diri. "Mungkin hanya imajinasi kita." Namun saat mereka terus menggali, suara tangisan itu semakin keras. Teror mulai merayap di antara mereka. Ketika mereka hampir mencapai sesuatu yang keras di dalam tanah, Rina tanpa sadar terjatuh ke dalam lubang yang mereka gali. Dalam kegelapan yang mencekam, Rina berteriak, "Tolong, aku terjebak." Suara tangisan bayi semakin mendekat dan ketakutan mulai menyelimuti mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kubur itu? Apakah arwah wanita hamil itu masih menghantui tempat itu? Dengan napas yang tersengal, Rudy dan yang lainnya berusaha menarik Rina keluar dari lubang. Namun saat mereka hampir berhasil, suara tangisan bayi menjadi semakin nyaring, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari kegelapan itu. Akankah mereka bisa menyelamatkan Rina sebelum terlambat? Atau akankah mereka terjebak dalam kegelapan yang tidak terduga? Ketika Rudy dan teman-temannya berusaha sekuat tenaga untuk menarik Rina keluar dari lubang yang dalam, namun suasana semakin mencekam saat suara tangisan bayi itu semakin keras, seolah-olah mengingatkan mereka bahwa waktu semakin sedikit. "Saya tidak bisa, tolong bantu saya!" teriak Rina, suaranya penuh kepanikan. Rudy dan Budi berusaha mencengkeram tangannya, tetapi tanah yang licin membuat usaha mereka semakin sulit. Di saat yang sama, suara tangisan itu mulai berubah, menjadi suara yang lebih jelas dan menyeramkan. "Tolong, bantu saya!" Suara itu terdengar seperti dari seorang bayi, tetapi ada nuansa kesedihan dan kemarahan yang menyertainya. "Ini tidak benar," bisik Rina ketakutan. "Kita harus pergi dari sini." Akhirnya, dengan satu tarikan yang kuat, Rudy dan Budi berhasil menarik Rina keluar dari kubur. Namun saat mereka berdiri kembali, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Di dekat batu nisan, bayangan gelap mulai muncul, bergetar dan mengeluarkan suara yang menakutkan. Siapa yang mengganggu tempat ini? Sebuah suara serak menggema dari kegelapan, membuat mereka semua terdiam. Mereka semua menatap ke arah suara itu, dan yang mereka lihat adalah sosok wanita dengan gaun putih yang compang-camping. Wajahnya pucat dengan mata yang kosong. "Saya tidak ingin diganggu. Pergi dari sini." Teriaknya, suaranya menggema seperti angin malam yang kencang. Keterkejutan menghantam mereka, dan tanpa berpikir panjang, mereka berlari menjauh dari kuburan itu. Namun saat mereka berlari, suara tangisan bayi semakin mendekat, seolah-olah mengikuti mereka.
Kemana kita harus pergi? Tanya Budi, napasnya terengah-engah. Dari sini, ke hutan, jawab Rudi, mencoba menenangkan teman-temannya meskipun jantungnya berdegup kencang. Mereka berlari ke dalam hutan, tetapi suara tangisan itu tidak kunjung reda. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menarik mereka kembali ke kuburan. Saat mereka akhirnya berhenti di sebuah clearing, mereka berusaha menenangkan diri. Namun, suasana tenang itu hanya bertahan sejenak, karena suara tangisan bayi kembali terdengar di kejauhan, semakin dekat. Apakah mereka akan bisa menemukan jalan keluar dari kengerian ini? Atau akankah mereka terjerat dalam misteri yang lebih dalam dari yang mereka bayangkan? Saat Rudi dan teman-temannya berusaha menenangkan diri di clearing hutan, namun suasana tenang yang mereka harapkan segera sirna ketika suara tangisan bayi kembali terdengar, kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Ini tidak bisa terus begini, kata Rudi, berusaha mengumpulkan keberanian. Kita harus mencari jalan keluar dari sini. Jalan keluar, kita tidak tahu arah mana yang benar. Jawab Budi, suaranya bergetar karena ketakutan. Kita hanya perlu pergi sejauh mungkin dari kubur itu. Rina, yang masih terengah-engah, memandang ke sekeliling. Tapi kita tidak bisa hanya lari tanpa tujuan. Kita harus mencari tempat aman. Saat mereka berdiskusi, tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki di semak-semak. Rudi bergegas mematikan senter, membuat suasana menjadi gelap gulita. Siapa itu? Bisiknya, matanya melebar ketakutan. Suara langkah kaki itu semakin mendekat, dan bayangan seseorang muncul di antara pepohonan. Rudi dan teman-temannya tertegun ketika melihat sosok seorang pria tua berpakaian kumal. Wajahnya dipenuhi kerutan dan matanya kosong menatap mereka. Anak-anak, mengapa kalian berada di sini? Suara pria itu serak dan mengerikan. Tempat ini tidak aman untuk kalian. Kami hanya ingin pergi, jawab Rudi, berusaha tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Kami tidak bermaksud mengganggu. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dengan penuh kesedihan. Kalian telah membangkitkan kemarahan arwah yang terperangkap. Suara bayi itu adalah tanda bahwa dia memanggil kalian. Rina menggenggam tangan Budi erat-erat. Apa yang harus kami lakukan? Bagaimana cara kami keluar dari sini? Ikuti jejak yang ditinggalkan oleh arwah, kata pria tua itu, menunjuk ke arah jalan setapak yang samar. Tapi ingat, tidak semua yang terlihat akan membawa kalian ke tempat aman. Tanpa berpikir panjang, mereka mengikuti petunjuk pria tua itu. Tetapi saat mereka berjalan, suara tangisan bayi semakin keras. Mereka mulai merasakan kehadiran sesuatu di belakang mereka, seolah-olah ada yang mengawasi setiap langkah mereka. Ini gila, bisik Budi, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kita harus berhenti dan berpikir. Tetapi saat mereka berbalik, bayangan wanita yang mereka lihat di kubur muncul kembali, berdiri di ujung jalan setapak. Kalian tidak akan pergi, teriaknya. Suaranya melengking seperti teriakan angin malam. Kalian adalah bagian dari kisah ini sekarang. Ketika wanita itu melangkah maju, tanah mulai bergetar dan suara tangisan bayi semakin nyaring. Rudi dan teman-temannya berlari, berusaha menjauh dari sosok menyeramkan itu. Mereka melompati akar pohon dan semak-semak, tetapi suara itu semakin dekat, seolah-olah menyusup ke dalam jiwa mereka. Ketika mereka mencapai batas clearing, mereka melihat cahaya samar di kejauhan. Itu mungkin jalan keluar, seru Rudi. Namun, saat mereka berlari menuju cahaya, suara tangisan bayi berubah menjadi tawa yang menakutkan, seolah mengolok-olok usaha mereka untuk melarikan diri. Apakah mereka akan berhasil menemukan jalan keluar? Atau akankah mereka terjebak selamanya dalam kegelapan yang mengerikan?
Rudi dan teman-temannya berlari menuju cahaya samar yang terlihat di kejauhan. Namun tawa menakutkan yang mengikuti mereka membuat ketegangan semakin meningkat. "Cepat, kita harus sampai ke cahaya itu," seru Rudi, meskipun rasa takut menyelimuti pikirannya. "Jangan berhenti." Saat mereka semakin dekat, cahaya itu mulai membentuk sosok. Dengan cepat mereka menyadari bahwa itu adalah cahaya dari sebuah pondok tua. Terlihat usang dan ditutupi oleh semak-semak. Sekilas, pondok itu terlihat seolah-olah menyambut mereka, tetapi ada sesuatu yang aneh dan tidak beres. "Apakah kita harus masuk?" tanya Rina, ragu-ragu. "Mungkin itu bukan tempat yang aman." "Tidak ada pilihan lain," jawab Budi, menatap Rudi dengan harapan. "Kita tidak bisa terus berlari. Kita butuh tempat untuk bersembunyi." Mereka mengangguk dan menyusuri jalan menuju pondok. Ketika mereka mendekati pintu, suara tangisan bayi kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dan lebih mengganggu. Rudi membuka pintu dan mereka melangkah masuk dengan hati-hati. Di dalam pondok, suasana sangat gelap. Hanya ada beberapa cahaya yang masuk melalui celah-celah dinding. Di sudut ruangan, ada sebuah kursi goyang tua yang bergerak perlahan, seolah-olah ada yang duduk di sana. Rudi dan teman-temannya saling memandang, ketakutan menyelimuti mereka. "Apakah ada orang di sini?" Rudi berteriak, suaranya menggema di dalam ruangan. Tidak ada jawaban. Yang ada hanyalah suara angin yang berdesir dan suara tangisan bayi yang semakin dekat. Mereka mencari-cari barang-barang di dalam pondok, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantu mereka. Tiba-tiba, Rina melihat sebuah buku tua yang tergeletak di atas meja. "Lihat ini," serunya sambil membuka buku itu. Di dalam buku terdapat tulisan tangan yang terlihat tidak teratur. Arwah yang terperangkap menunggu untuk dibebaskan. Mereka yang menggali kubur akan merasakan kemarahan mereka. Suara bayi adalah suara harapan yang hilang. "Ini tidak bagus," kata Budi. Wajahnya semakin pucat. "Kita tidak seharusnya berada di sini." Tiba-tiba, suara tawa yang menakutkan kembali menggema di dalam pondok. Mereka semua berbalik dan melihat sosok wanita itu berdiri di pintu. Matanya bersinar dengan kemarahan. "Kalian tidak akan pernah bisa pergi. Kalian telah membangkitkan saya, dan sekarang kalian akan membayar harganya." Mereka berlari ke arah pintu belakang. Tetapi wanita itu terlalu cepat. Dia menghalangi jalan keluar, matanya menatap tajam ke arah mereka. "Kalian semua adalah bagian dari kisah saya. Kalian tidak dapat melarikan diri dari takdir." Rudi dan teman-temannya terjebak dalam kegelapan pondok dengan sosok wanita itu di depan mereka. Tawa menakutkan dan suara tangisan bayi semakin menyatu, menciptakan suasana yang mencekam. Akankah mereka menemukan cara untuk membebaskan diri dari cengkeraman arwah yang marah? Atau akankah mereka menjadi bagian dari kisah mengerikan yang tidak pernah berakhir? Cerita mencapai puncaknya saat Rudi dan teman-temannya terjebak dalam pondok tua, dihadapkan pada sosok wanita yang marah dan suara tangisan bayi yang mengisi udara dengan ketegangan. Setiap detik terasa seolah-olah waktu berhenti. "Kita tidak punya waktu. Kita harus melakukan sesuatu," seru Rudi, berusaha menjaga ketenangan di tengah kepanikan. Rina dengan cepat mengingat isi buku yang mereka temukan. "Mungkin kita bisa membebaskan arwah itu. Kita harus mencari cara untuk mengakhiri kutukan ini," ujarnya mencari-cari ide. Sementara itu, wanita itu melangkah maju, suaranya menggema di dalam pondok. "Kalian tidak bisa menghentikanku. Kalian telah mengganggu ketenanganku dan sekarang kalian akan membayar." "Bukan kita yang mengganggu. Kami hanya ingin tahu," Budi berteriak, berusaha mengalihkan perhatian wanita itu. "Kami tidak bermaksud jahat." Rudi mencari-cari di sekitar pondok, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantu. Tiba-tiba, dia melihat sebuah foto tua di dinding.
menggambarkan seorang wanita dengan senyuman bahagia, memegang seorang bayi. "Ini dia, ini mungkin arwah yang terperangkap," teriak Rudi. "Dia mungkin ingin kita mengingat namanya." Rina menambahkan, "Jika kita bisa memanggil namanya, mungkin kita bisa membebaskannya." Rudi menatap wanita itu, berusaha mencari keberanian. "Siapa namamu? Kami tidak ingin menyakitimu. Kami hanya ingin membantu." Wanita itu terdiam sejenak, matanya bergetar antara kemarahan dan kesedihan. Aku adalah Maria." Akhirnya dia menjawab, suaranya mulai lembut. "Baikku." Dia tidak pernah dilahirkan. Mendengar nama itu, Rina melangkah maju. "Maria, kami tidak ingin mengganggumu. Kami ingin membantumu menemukan kedamaian. Apa yang bisa kami lakukan?" Maria mengangkat tangannya dan suara tangisan bayi mulai mereda. "Bebaskan dia. Hanya dengan cara itu aku bisa pergi," katanya. Suaranya penuh harapan. "Gali kuburku sekali lagi dan berikan dia tempat yang layak." Rudi dan teman-temannya saling berpandangan. Mereka mengangguk, menyadari bahwa mereka harus kembali ke kubur. "Kami akan melakukan itu, Maria. Kami berjanji," kata Rudi tegas. Dengan semangat baru, mereka berlari keluar dari pondok, berusaha mengabaikan suara-suara menakutkan yang masih bergaung di sekitar mereka. Mereka menuju kembali ke kuburan, berdoa agar mereka tidak terlambat. Setibanya di kuburan, mereka segera mulai menggali di tempat yang sama di mana mereka menemukan Rina. Dengan setiap sekop yang mereka angkat, suara tangisan bayi semakin menghilang, digantikan oleh keheningan yang damai. Akhirnya, mereka menemukan peti kecil di dalam tanah. Dengan hati-hati, mereka membukanya dan menemukan boneka bayi yang terlihat usang, tetapi masih utuh. "Ini dia," Rina berbisik, air mata mengalir di pipinya. Mereka mengangkat boneka itu dengan penuh rasa hormat. "Maria, kami membawakanmu bayimu," Rudi berteriak, suaranya menggema di malam yang sunyi. "Kami akan memberikan tempat yang layak untuknya." Dengan hati-hati, mereka meletakkan boneka itu di dalam kubur Maria dan menutupi kembali tanahnya. Saat mereka selesai, angin berhembus lembut dan tiba-tiba cahaya lembut menyinari kuburan. Maria muncul sebagai sosok yang tenang, tersenyum kepada mereka. "Terima kasih," katanya, dan dalam sekejap sosoknya menghilang, meninggalkan rasa damai di sekitar kuburan. Rudi, Budi, dan Rina menghela napas lega, merasa beban berat di hati mereka terangkat. Mereka berhasil membebaskan arwah Maria dan bayinya. Malam itu mereka pulang dengan rasa syukur, menyadari bahwa mereka telah menghadapi kegelapan dan menemukan cahaya di ujung terowongan. Kisah mereka akan selamanya menjadi pengingat bahwa setiap arwah yang terperangkap hanya menginginkan kedamaian. Terima kasih telah mengikuti kisah beranak dalam kubur. Sampai jumpa di cerita-cerita menegangkan lainnya.